Dia segera menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya glasial yang menyeret Ice Phoenix ke sisinya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk melepaskan manik tembus pandang itu, berubah menjadi keluang raksasa bersayap 8 sebelum melarikan diri dari gua tempat tinggal sebagai benang putih. Beberapa saat kemudian, pemuda berjubah hitam muncul di kejauhan di atas awan pelanginya. Dia tampaknya bergerak cukup lambat, tetapi sebenarnya tidak demikian, dan dia tiba di atas gunung hanya setelah beberapa kilatan. Dia melirik gunung tanpa ekspresi, dan senyum dingin muncul di wajahnya sebelum dia terbang di atas awan pelangi lagi, berangkat ke arah yang sama dengan keluang Frost bersayap 6 yang melarikan diri. Tampaknya abadi sejati ini benar-benar memiliki cara untuk melacak keduanya, bahkan setelah sekian lama, dia masih bisa menemukan lokasi mereka dengan akurasi yang tepat. Dengan demikian, pengejaran terus berlanjut. Karena teknik gerakan yang digunakan oleh keluang Frost bersayap 6, ada perbedaan kecepatan yang sangat besar, tetapi tidak peduli seberapa jauh jarak yang dibuka di antara mereka, pemuda berjubah hitam itu akan selalu dapat mengejar dalam beberapa menit hari seperti kucing bermain-main dengan tikus. Kelabang Frost bersayap 6 sangat terkejut dengan ini, tetapi tidak peduli bagaimana dia memeriksa Ice Phoenix dan tubuhnya sendiri, dia tidak dapat menemukan tanda pelacakan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan keabadian sejati ini. Karena itu, dia hanya bisa terus mengeluarkan ki bintang Yin biasa yang baru saja dia wujudkan untuk melarikan diri dari pengejar mereka. 3 bulan kemudian, kelabang Frost bersayap 6 berada di ambang kehancuran, tetapi pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang dan tidak muncul kembali selama beberapa hari. Kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix secara alami senang melihat ini, berpikir bahwa mereka akhirnya melepaskan pengejar mereka. Dengan demikian, mereka buru-buru menemukan lokasi terpencil di mana keluang Frost bersayap 6 dapat mengisi kembali energinya sendiri, tetapi setengah bulan kemudian, pemuda berjubah hitam muncul di daerah terdekat lagi, dan mereka berdua hanya bisa melanjutkan hidup mereka dalam pelarian. Di aula terpencil di markas besar Hylian Trade Guild di Blood Sky Continent, Bying duduk di belakang meja kayu ungu, menilai slip batu giok yang baru saja dia terima dengan ekspresi gelap. Beberapa saat kemudian, dia selesai membaca isi slip batu giok sebelum meletakkannya, lalu bertepuk tangan, dan sosok humanoid kabur segera muncul di tengah angin sepoi-sepoi. Sosok itu membungkuk dalam-dalam ke arah Bying, yang bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa Anda butuh waktu lama untuk melaporkan kematian rekan Taoisian Yu kepada saya?" Menurut sumber kami, senior Yan Yu bertemu dengan 2 senior Grand Ascension State lainnya sebelum menjelajah ke pegunungan Qiyun untuk menyelidiki hilangnya 8 negara dan populasi 19 sekte. Namun, hanya beberapa bulan kemudian kami menerima berita bahwa mereka telah melacak tersangka pelakunya. Setelah itu, tidak ada berita lebih lanjut yang diterima. Jadi, kami berkelana ke pegunungan Qiyun dengan lencana jiwa dari ketiga senior itu, tetapi tidak lama setelah kami memasuki pegunungan, semua 3 lencana hancur berbarengan. Baru kemudian kami menyadari bahwa mereka bertiga telah jatuh, tetapi kematian mereka entah bagaimana telah disembunyikan. Setelah menyelidiki selama sekitar 1 bulan, kami akhirnya melacak sisa aura dari 3 senior di lokasi terpencil, dan sepertinya pertempuran sengit telah terjadi di sana dan mereka semua tewas pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi mereka tampaknya hanya memiliki 1 lawan. Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi kami tidak berani melaporkan kembali kepada Anda sampai kami yakin bahwa informasi kami benar, sosok buram itu menjelaskan. Sungguh luar biasa bahwa seseorang mampu menekan reaksi lencana jiwa, bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat. Paling tidak, saya belum pernah mendengar hal seperti ini selama bertahun-tahun. Rekan Taoisian Yu dan yang lain hanya dianggap rata-rata di antara makhluk Grand Ascension Stage, tetapi pasti tidak ada lebih dari 10 makhluk yang dikenal di benua langit darah yang mampu membunuh mereka bertiga sekaligus dari guild pasti bisa melakukannya. Sepertinya pelaku di balik pengorbanan darah adalah makhluk yang benar-benar menakutkan, kata Bying dengan tatapan dingin di matanya. Jika pelakunya hanya mengorbankan negara dan sekte pegunungan Qiyun, maka itu akan menjadi akhir dari masalah ini.
Dengan kekuatannya yang menakutkan, tidak ada kekuatan lain yang mau membalas dendam padanya. Namun, kami baru saja menerima berita bahwa dia muncul lagi di negara naga besar sekitar setengah bulan yang lalu dan menciptakan sungai darah tak terbatas lainnya dengan mengorbankan seluruh penduduk negara itu. Akibatnya, sekte tulang darah dan beberapa kekuatan besar lainnya dipaksa untuk turun tangan. Rupanya, kekuatan ini telah sering berinteraksi beberapa hari terakhir ini, dan mereka tampaknya berencana untuk mengumpulkan skuad pembunuh iblis dari makhluk tahap kenaikan besar untuk memburu ancaman ini. Kami juga telah menerima surat dari pihak-pihak yang terlibat yang meminta serikat dagang kami untuk bergabung dengan mereka. Jadi sekte tulang darah dan sekte super lainnya akhirnya bersedia untuk turun tangan. Sepertinya keadaan benar-benar meningkat. Serikat dagang kita akan menghindari masalah ini untuk saat ini, tapi kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Aku akan membuat Penatua Jun bergabung dengan pasukan pembunuh iblis ini, tetapi untuk memprioritaskan keselamatannya sendiri di atas segalanya dan berhati-hati untuk tidak secara langsung menentang ancaman itu. Serikat dagang kita telah kehilangan rekan Dawei Xian Yeu, dan itu pukulan berat, Biing diputuskan. Ya, saya akan segera melihat Penatua Jin Yimeng, kata sosok buram itu dengan hormat. Juga, ini hampir waktunya untuk pertandingan kita melawan alam infernal, jadi mulailah membuat persiapan dan memanggil perwakilan kita. HMPH, jika bukan karena fakta bahwa aku harus tinggal di guild dan bersiap untuk pertandingan yang akan datang, aku akan tergoda untuk melihat sendiri ancaman macam apa yang telah mengorbankan begitu banyak makhluk hidup. Biing mendengus dingin. Yakinlah, senior, saya akan mengatur semuanya. Di antara perwakilan kami, Penatua Wen Xin Feng ada di area ini, dan Chuan Lei telah tiba di benua langit darah dan berada dalam pengasingan sementara di salah satu cabang serikat dagang kami. Menurut sumber kami, Senior Han tampaknya sedang bepergian di sekitar area Tidefall Grassland untuk mencari altar kuno di dekatnya. Satu-satunya perhatian terletak pada Senior Xuesa. Sejak dia memasuki Thousand Steps Maze yang legendaris setahun yang lalu, dia masih belum kembali. Mungkinkah dia terjebak di sana seperti orang lain? Sosok buram itu berspekulasi dengan suara ragu-ragu. Yakinlah, kekuatan Xuesa tidak kalah dengan kekuatanku, dan dengan sifatnya yang teguh, tidak mungkin dia berani masuk ke labirin itu jika dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan dapat melarikan diri darinya waktu yang disepakati tiba. Aku yakin dia akan muncul, jawab Bing. Kalau begitu, saya akan mengirim pesan ke Master Lei dan Senior Han, lalu meminta anggota cabang kami untuk mengatur teleportasi mereka ke pintu masuk dunia kecil itu, kata sosok itu. Baiklah, silakan, Bing setuju dengan sedikit tanggukan. Fluktuasi spasial meletus di depan meja kayu sekali lagi, dan sosok buram itu menghilang setelah mengulurkan busur perpisahan. Setelah kepergiannya, Bing mengulurkan tangan ke arah tumpukan batu giok di atas meja dengan sikap linglung. Namun, tepat pada saat ini, bunyi gedebuk tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya, dan ekspresinya berubah drastis saat tangannya yang terulur menegang di udara. Hanya setelah beberapa lama dia menarik napas dalam-dalam sebelum menarik tangannya dan menekannya ke pinggangnya sendiri. Sebuah kotak giok hijau segera terbang keluar di tengah semburan cahaya hijau, lalu melayang di udara di depannya. Permukaan kotak itu penuh dengan pola roh yang tak terhitung jumlahnya, serta beberapa jimat emas yang berkedip dengan cahaya spiritual yang redup. Ekspresi Bing sedikit berubah saat dia dengan cepat membuat seutas segel tangan sebelum mengarahkan jari ke kotak giok, di mana jimat emas dilepas atas perintahnya. Tutup kotak itu juga terbang dengan sendirinya, memperlihatkan piringan bundar datar yang tampak aneh. Piringan itu putih bersih seperti batu giok dengan formasi merah tua terukir di permukaannya, di tengahnya ada diagram Yin yang hitam putih. Cakram itu tampaknya memiliki semacam sifat mistis yang membuat orang yang melihatnya merasa terpikat. Hanya setelah menilai disk untuk waktu yang lama, Bing menggertakkan giginya sebelum mencapai kotak giok. Begitu jarinya bersentuhan dengan formasi merah, itu segera retak seolah-olah sangat rapuh, dan diagram Yin yang di tengahnya benar-benar hancur pada saat yang sama. Saya tidak berpikir legenda akan benar.
Saya telah menggunakan esensi darah saya untuk memperbaiki harta ini sejak saya mencapai Grand Ascension Stage. Siapa yang mengira itu benar-benar akan menampilkan firasat? Mungkinkah ini memiliki sesuatu hubungannya dengan pertandingan mendatang melawan alam neraka, atau apakah aku akan menghadapi kesengsaraan lain yang dirancang oleh takdir? Biing bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap piringan bundar dengan ekspresi gelap. Setelah lama terdiam, Biing mendengus dingin, HMPH, hidupku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan jika harta ini benar-benar seakurat yang dikatakan legenda, masih ada kemungkinan aku bisa melakukannya bertahan hidup. Namun, saya pasti harus menyiapkan beberapa tindakan lagi selain yang sudah saya siapkan. Dia kemudian melepaskan semburan cahaya hijau dari kotak giok, dan kotak itu sendiri tetap tidak terluka, tetapi platformasi putih di dalamnya segera hancur menjadi debu. Di atas danau raksasa tertentu di padang rumput Ide Valley yang terkenal di benua langit darah, Han Li dan yang lainnya terbang di udara dengan perahu terbang yang tidak mencolok. Han Li berdiri di bagian paling depan perahu dengan sikap tanpa ekspresi, sementara ZH Ugur dan Patriark Hwasi berdiri di belakangnya dengan ekspresi sedih. Beberapa saat yang lalu, mereka baru saja menguji altar kuno terakhir di padang rumput, tetapi kecewa karena ternyata bukan itu yang mereka cari. Tiba-tiba, suara mendengung yang jelas terdengar dari tubuh Han Li. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melepaskan platformasi biru dari lengan bajunya, dan sekitar selusin karakter perak berkilauan muncul di permukaan objek. Ayo pergi ke kota Pegasus terdekat, Han Li segera menginstruksikan. Patriark Hwasi agak terkejut mendengar ini, tetapi dia segera menurut, mengendalikan kapal terbang untuk terbang ke arah lain. Apa yang terjadi, Senior Han? Mungkinkah pertandingan melawan alam neraka akan segera dimulai? ZH Ugur bertanya. Han Li belum menceritakan semuanya tentang pertandingan yang akan datang ini, tapi dia telah mengungkapkan beberapa informasi yang tidak penting tentang hal itu padanya. Karena itu, dia tidak tahu detail pasti yang terlibat, tetapi dia tahu bahwa Han Li harus melawan sekelompok makhluk kuat tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Itu benar. Hehe, aku mendapat keuntungan dari guild dagang Hylian di masa lalu, jadi aku tidak bisa mencabut janjiku sekarang, jawab Han Li. Bahkan dengan begitu banyak makhluk Grand Ascension Stage di antara jajarannya, Serikat Dagang masih meminta bantuanmu, jelas bahwa ini bukan pertandingan biasa. Harap berhati-hati, Senior Han, kata ZH Ugur dengan prihatin tata krama. Jangan khawatir, dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak ada banyak makhluk di dunia ini yang bisa menjadi ancaman bagiku. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan lawanku, setidaknya aku pasti bisa lolos aman, kata Han Li dengan senyum percaya diri. Baik ZH Ugur dan Patriark Hwasi cukup diyakinkan oleh tampilan kepercayaan Han Li. Setengah bulan kemudian, trio Han Li tiba di sebuah kota raksasa di pinggiran padang rumput. Berbeda dengan kota-kota biasa, ada barisan pohon bambu hijau tua yang ditanam di luar tembok kota untuk membentuk tembok bambu lain yang mengelilingi seluruh kota. Ada patung Pegasus abu-abu yang tingginya lebih dari 100 meter yang terletak pada interval kira-kira 500 meter di sepanjang tembok kota, dan tidak hanya sangat mirip aslinya, semuanya dalam pose yang berbeda. Alih-alih mendarat di gerbang kota, perahu terbang Han Li terbang langsung di atas tembok kota sebelum menabrak batasan tak terlihat di atas kota, yang membuat heran banyak pembudidaya kelas rendah dan menengah di bawah. Namun, kapal terbang itu hanya turun sedikit sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Itu Senior Grand Ascension Stage. Banyak orang di bawah segera berseru. Keheranan di wajah para penjaga di tembok kota juga berubah menjadi ekspresi hormat setelah melihat ini. Tidak mungkin tahap integrasi tubuh akan memungkinkan kapal terbang untuk sepenuhnya mengabaikan pembatasan penerbangan kota, hanya seseorang di atau di atas Grand Ascension Stage yang dapat mencapai ini. Sebagian besar kota memiliki aturan yang melarang orang luar terbang di kota, tetapi makhluk tahap kenaikan agung dan bahkan beberapa makhluk tahap integrasi tubuh yang kuat secara alami dapat mengabaikan peraturan tersebut. Tentu saja, jumlah dan kaliber makhluk kuat yang menjaga kota berbeda dari kota ke kota. Kota Pegasus bukanlah kota besar, tapi tidak ada makhluk Grand Ascension Stage di dalam temboknya.
Hanya ada beberapa pembudidaya integrasi tubuh di kota, dan para penjaga pasti tidak akan berani menentang makhluk tahap kenaikan agung. Dengan demikian, trio Honli dengan cepat tiba di depan sebuah bangunan besar di pusat kota yang memiliki simbol Serikat Dagang Hylian sebelum kapal terbang itu disimpan. Begitu mereka mulai turun dari atas, dua baris orang segera muncul dari gedung dengan ekspresi hormat. Mereka semua membungkuk dalam-dalam ke arah Honli, dan seorang pria tua berambut abu-abu yang tampaknya berusia sekitar 60 hingga 70 tahun berkata dengan suara hormat, "Kami memberi hormat kepada Senior Han kedatangan beberapa hari yang lalu, dan sudah menyiapkan formasi teleportasi. Apakah Anda ingin beristirahat sebelum berangkat, Senior Han? Saya melihat Serikat Perdagangan Anda sangat efisien. Tidak perlu istirahat, bersiaplah untuk teleportasi segera," perintah Honli. "Baiklah, silakan ikut saya, Senior," jawab pria tua itu dengan hormat lagi. Honli mengangguk sebagai jawaban sebelum berjalan menuju pintu masuk gedung, diikuti oleh ZH Ugur dan Patriark Hwasi. Beberapa saat kemudian, Honli tiba di aula bawah tanah yang terpencil, di tengahnya berdiri formasi perak yang penuh dengan rune roh. Honli dengan cepat memeriksa sekelilingnya, dan alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya, "Apakah formasi ini akan membawaku langsung ke dunia kecil?" "Memang, Senior, Master Being mengatur agar semua perwakilan Serikat Dagang kita bertemu di dunia kecil," jawab pria tua itu. "Kalau begitu, aku yakin persiapan di akhir kanda Wisby sudah selesai." Mulai teleportasi, Honli menginstruksikan sambil tersenyum sebelum melangkah ke formasi, seperti yang dilakukan ZH Ugur dan Patriark Hwasi. Pria tua itu memberikan respons afirmatif sebelum memanggil lencana giok biru, yang dialambaikan di udara untuk melepaskan seberkas cahaya perak yang menghilang ke dalam formasi dalam sekejap. Detik berikutnya, seluruh formasi mulai mengeluarkan suara mendengung yang samar, dan trio Honli menghilang di tengah kilatan cahaya perak. Titik. Cahaya perak melintas dalam formasi yang dikelilingi oleh tanaman hijau subur di dunia lain, dan trio Honli muncul kembali. "Kamu akhirnya tiba, Saudara Han. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini?" Sebuah suara terdengar dari balik pepohonan di dekatnya, diikuti oleh salah satu pohon yang tiba-tiba terbelah menjadi dua orang. Duo ini terdiri dari seorang pria tua berjubah hijau dengan senyum di wajahnya yang keriput, dan seorang wanita muda berjubah brokat yang penampilannya cukup elegan dan halus, dan memegang binatang perak kecil di lengannya. Honli bisa merasakan aura familiar dari pria tua itu, dan dia bertanya, "Rekan Dawis Bijing?" "Itu benar, ini aku. Saya harap Anda tidak menyimpan dendam atas tes yang saya terapkan selama pertemuan pertama kami. Kami akan mengandalkan Anda selama pertandingan ini," kata Bing sambil tersenyum. "Tentu saja, Kakak Bi, saya setuju untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini, jadi saya pasti akan melakukan yang terbaik," jawab Honli sambil tersenyum. Bing kemudian menoleh ke wanita muda di sampingnya, dan memperkenalkan, "Ini adalah penatua Wen Xin Feng dari panel tetua Serikat Dagang kita, dan dia berasal dari Sekte Hati Ilusi. Kekuatannya berada di dekat puncak semua tetua kita di dunia benua langit darah, dan dia juga salah satu perwakilan Serikat Dagang kita untuk pertandingan ini." Sekte Hati Ilusi. Saya pernah mendengar bahwa ini adalah sekte terbesar di wilayah utara benua langit darah. Sekte ini tidak memiliki banyak murid, tetapi mereka semua adalah makhluk tingkat atas di basis budidaya masing-masing, kata Honli saat sedikit kejutan melintas di matanya. Setelah menjelajahi benua langit darah selama beberapa tahun, dia menjadi agak akrab dengan beberapa kekuatan besar di benua itu. Ini adalah makhluk kuat dari sekte yang tidak kalah dengan sekte tulang darah, jadi agak berlawanan dengan intuisi bahwa seseorang seperti dia akan bergabung dengan Serikat Dagang Hylian, dan itulah alasan keterkejutannya. Wen Xin Feng tampaknya telah merasakan kebingungan Honli, dan dia tersenyum ketika dia menjelaskan, "Bapak pendiri sekte kami berasal dari Serikat Dagang kami, dan sejak sekte kami didirikan, itu selalu menjadi sekutu yang kuat dari Serikat Perdagangan, jadi wajar saja kalau aku menjadi penatua guild." "Begitu, itu masuk akal," kata Honli saat ekspresi tercerahkan muncul di wajahnya. "Silakan datang ke tempat tinggal saya untuk beristirahat dengan baik, Saudara Han."
Hanya ada 2 bulan tersisa sampai pertandingan melawan alam neraka, dan rekan Daois Lei dan rekan Daois Xwesa akan segera tiba. Jika Anda memiliki kebutuhan, rasakan bebas untuk menyatakannya, dan serikat dagang kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan itu, kata Bing sambil memimpin trio Hanli menuju jalan kecil. Aku pasti akan melakukannya, Kakak Bi, jawab Hanli sambil tersenyum. Dengan demikian, kelompok itu segera muncul dari hutan di sekitarnya sebelum tiba di depan sekelompok besar bangunan yang mirip dengan benteng. Ini adalah salah satu pemukiman besar yang didirikan oleh serikat dagang kita di dunia ini, dan itu adalah yang paling dekat dengan daerah yang dikendalikan oleh makhluk-makhluk dari alam neraka. Wilayah mereka hanya ratusan ribu kilometer jauhnya, dan pertandingan akan terjadi di perbatasan antara wilayah di bawah kendali masing-masing pihak. Ketika waktu pertandingan tiba, pasukan kedua belah pihak juga akan dimobilisasi, jadi sebagai tindakan pencegahan keamanan, Bing mulai memperkenalkan keadaan saat ini sambil memimpin kelompok Hanli menuju benteng. Ada lebih dari 100 prajurit lapis baja yang ditempatkan di gerbang benteng, dan ada juga beberapa boneka hibrida manusia binatang yang berkeliaran di tembok kota, yang tingginya lebih dari 1000 kaki dan menyerupai tebing terjal. Lampu dari semua jenis warna berbeda berkedip di atas benteng, dan fluktuasi pembatasan meliputi seluruh area, membuatnya jelas bahwa benteng itu dijaga sangat ketat. Dengan Bing yang memimpin, para penjaga di gerbang secara alami tidak akan menghentikan mereka. Sebagai gantinya, mereka dengan cepat mengulurkan busur hormat sebelum mundur ke kedua sisi, memberikan kelompok itu masuk ke benteng. Sekitar 1 jam kemudian, Hanli menemukan dirinya berada di ruang rahasia di lantai atas pagoda batu kecil di tengah benteng. Dia saat ini duduk dengan kaki disilangkan, bermeditasi untuk mempersiapkan dirinya ke dalam kondisi terbaik, sementara ZH Ugur dan Patriark Hwasi sedang berjaga-jaga di luar. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan pada hari ini, Hanli sedang bermeditasi di ruang rahasianya ketika suara hormat ZH Ugur terdengar di luar ruang rahasia. Senior Han, Chuan Bing mengundang Anda untuk pergi menemuinya, dan utusan itu mengatakan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Hanli membuka matanya, dan menjawab dengan tenang, baiklah, aku akan segera ke sana. Ini bisa menjadi perjalanan yang berbahaya, jadi kau dan Hwasi bisa tinggal di sini untuk saat ini. Segera setelah itu, dia bangkit sebagai seberkas cahaya biru dan menghilang melalui pintu ruang rahasia dalam sekejap. Sekitar 1 jam kemudian, Hanli tiba di sebuah aula di tengah benteng, yang juga merupakan bangunan terbesar di seluruh benteng. Di sana, dia bertemu Bing, Wen Xin Feng, dan seorang pria lapis baja perak dengan ekspresi dingin. Ini adalah saudara Lei Yuan, manajer serikat dagang kami di benua Guntur, jadi statusnya identik dengan status saya di benua langit darah. Rekan Taois Xwesa mengalami beberapa masalah selama perjalanannya ke sini, tetapi dia harus berada di sini besok pukul yang terbaru. Untuk saat ini, kita akan pergi dulu. Apakah ada yang keberatan? Bing bertanya setelah memperkenalkan pria lapis baja perak itu kepada Hanli. Kamu bertanggung jawab atas pertandingan ini, jadi aku tidak akan ikut campur dengan care apapun, jawab pria lapis baja perak itu tanpa ekspresi. Hanli dan Wen Xin Feng juga tidak keberatan. Jadi, setelah diskusi singkat, kelompok itu berjalan keluar dari aula, di mana barisan prajurit lapis baja yang teratur sudah menunggu mereka. Selain itu, ada sekitar selusin harta terbang datar raksasa di atas benteng yang menyerupai serangkaian pulau, dan mengikuti perintah dari Bing, semua prajurit lapis baja segera naik ke pulau ini. Hanya itu pasukan yang kita bawa, tanya pria lapis baja perak saat alisnya sedikit berkerut. Tentu saja tidak. Ini hanya pasukan yang kami tampilkan di permukaan. Adapun semua pasukan lainnya, mereka telah dikirim ke lokasi yang telah ditentukan setengah bulan yang lalu. Jika makhluk hantu itu menyembunyikan motif tersembunyi apapun, kami akan memastikan mereka tidak lolos hidup-hidup, jawab Bing. Pria lapis baja perak itu mengangguk sebagai tanggapan setelah mendengar ini. Hanya setelah semua prajurit lapis baja memasuki harta terbang raksasa, Hanli dan yang lainnya terbang ke pulau terbesar. Detik berikutnya, semua harta terbang diaktifkan dan berangkat ke kejauhan. Setengah hari kemudian,
sekelompok harta karun terbang tiba di atas pegunungan yang aneh. Tampaknya ada garis tak terlihat yang membentang di sepanjang seluruh pegunungan, dengan area di satu sisi garis menyerupai surga hijau subur, sementara yang lain dipenuhi dengan ki hitam yang bergelombang dan hembusan angin yin. Pulau-pulau raksasa berhenti lebih dari 100 km jauhnya dari garis imajiner ini. Setelah itu kelompok prajurit lapis baja mulai keluar dari harta karun terbang. Mereka segera beraksi, melepaskan semua jenis salat formasi untuk mulai membangun formasi super raksasa di bawah. Ada juga beberapa yang melemparkan bola cahaya dengan warna berbeda ke udara, dan sebagian besar tembok kota, serta bangunan dengan deskripsi berbeda mulai turun dari atas, membentuk benteng kecil dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, serangkaian boneka bersenjata dilepaskan dari gelang penyimpanan boneka lapis baja, dan mereka segera mulai berpatroli di tembok kota. Sementara itu, Han Li dan yang lainnya telah muncul dari pulau raksasa mereka dan menilai garis pemisah imajiner dari jauh. 5 gunung yang menyerupai jari itu akan menjadi tempat pertandingan kita. Setelah pertandingan dimulai, masing-masing dari kita akan pergi ke gunung, dan begitu semua orang berada di tempatnya, para master formasi dari kedua belah pihak akan mengaktifkan 2 batasan pelindung yang disiapkan sebelumnya. Hanya ketika satu pihak menyerah atau telah binasa, 2 batasan pelindung akan dinonaktifkan, Dieng menjelaskan dengan ekspresi serius. Mungkinkah makhluk-makhluk hantu itu merusak batasan dengan cara apapun? Wen Xinfeng bertanya. Yakinlah, kedua pembatasan itu identik dan cukup sederhana. Setelah diatur, master formasi dari kedua belah pihak akan memeriksa silang pembatasan untuk memastikan tidak ada yang salah, Dieng menjelaskan sambil tersenyum. Jika satu pertempuran berakhir sangat awal, akankah pemenang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran lain? Hon Li bertanya. Ini tidak dibahas, tapi pertandingan ini diatur untuk memperebutkan kepemilikan atas wilayah ini, jadi itu secara alami harus menjadi cerminan dari kekuatan keseluruhan kedua belah pihak, jawab Bing dengan suara yang berarti. Meskipun jawabannya agak kabur, senyum penuh pengertian muncul di wajah Hon Li saat dia menjawab, aku mengerti. Tidak ada aturan untuk pertandingan ini, Anda dapat menggunakan cara apapun yang tersedia untuk membunuh atau mengalahkan lawan Anda. Tentu saja, di level kami, mengalahkan lawan dengan kaliber yang sama mungkin tidak terlalu sulit, tetapi kemungkinan besar akan sangat sulit untuk benar-benar membunuh lawan. Selain itu, lawan kita akan sangat kuat, dan seni kultivasi serta teknik rahasia mereka sangat berbeda dari yang biasa kita lihat, jadi berhati-hatilah, Dieng memperingatkan. Yakinlah, Kakak Bi, bukannya aku belum pernah menghadapi makhluk hantu ini di masa lalu. Aku sudah secara khusus menyiapkan beberapa harta yang akan menekan kemampuan mereka, dan aku yakin harta ini akan efektif bahkan jika kita lawan lebih kuat daripada makhluk hantu biasa, jawab Wen Xinfeng sambil tersenyum sambil membelai binatang kecil di lengannya. Bing sangat gembira mendengar ini. Kemampuanmu sudah memiliki efek menekan pada makhluk hantu itu, sekarang setelah kamu juga menyiapkan beberapa harta khusus, aku yakin peluangmu untuk mengamankan kemenangan akan sangat tinggi. Saya tidak akan begitu yakin akan hal itu. Saya pernah mendengar bahwa 10 Raja Netherworld adalah makhluk hantu paling kuat di seluruh alam neraka, mereka pasti akan memberikan perlawanan yang sangat keras, jawab Wen Xinfeng dengan gelengan kepalanya. Haha, kamu terlalu rendah hati, Priwen. Lawan kita bukan makhluk biasa, tapi kita juga tidak. Aku yakin hasil pertandingan akan menguntungkan kita. Kalian semua bisa pergi dan beristirahat untuk saat ini. Aku akan mengirim beberapa orang untuk mengatur pembatasan di 5 gunung begitu rekan Taoist Swesa tiba. Aku yakin makhluk hantu itu juga telah tiba di sisi lain, kata Bing sambil mengarahkan pandangannya ke arah gelombang hitam. Ki di sisi lain dari garis pemisah. Pada saat yang sama, ada hampir 100 gunung putih yang masing-masing tingginya lebih dari 10.000 kaki melayang di langit beberapa ratus kilometer di dalam bentangan luas ki hitam. Pegunungan dikelilingi oleh bayangan hantu dan jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang dengan kemampuan meteor akan dapat melihat melalui angin yin ini untuk mengidentifikasi bahwa gunung putih ini adalah tumpukan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dengan api yang membakar seluruh permukaannya.
ada juga beberapa celah di pegunungan, di mana makhluk hantu yang kuat masuk dan keluar tanpa henti. Berbeda dengan semua gunung lainnya, Gunung Tulang di bagian paling tengah memiliki ribuan makhluk hantu bersenjata yang berpatroli di sekitarnya. Di dalam aula merah di tengah Gunung Tulang ada beberapa bayangan hitam yang tidak jelas mendiskusikan sesuatu sambil duduk di kursi hitam. Mengapa kita berlima dibuat untuk datang sejauh ini hanya untuk dunia kecil? Bukankah kita melebih-lebihkan mereka? Beri aku pasukan 1 juta pasukan dan aku akan meruntuhkan seluruh benteng mereka ke tanah. Tidak perlu untuk pertandingan lucu ini, kata sosok tinggi dan lebar dengan suara dingin. HMPH, jangan meremehkan mereka, jika mereka semudah itu untuk ditangani, maka Raja Hantu yang mengawasi masalah ini tidak akan mengalami cedera selama pertempuran mereka melawan makhluk kuat dari pihak lain, dan pasukan kita tidak akan memilikinya telah dicegah untuk dapat maju melampaui titik ini. Mereka pasti akan mengirimkan makhluk paling kuat di antara barisan mereka juga, jadi jangan berpuas diri. Jika kita kalah di sini, kita akan menjadi bahan tertawaan bagi yang lain, dan kita harus menjawab Brother Ming Siong, balas bayangan hitam ramping. Itu cocok untukku. Palu pengunci 5 yinku kebetulan kehilangan jiwa makhluk kuat sebagai roh alat, jika aku bisa membunuh salah satu dari mereka, maka masalah itu akan teratasi, jawab sosok pertama di keruk yang acuh tak acuh. Sayang sekali Brother Ming Siong berada di tengah-tengah pertempuran melawan Night Ghost Race di ranah YIN lain dan tidak bisa datang hari ini. Jika tidak, dengan kekuatannya, lawan kita tidak akan memiliki peluang. Yang ketiga bayangan menghela nafas. Perlombaan hantu malam sangat kuat, dan dikatakan bahwa kepala suku mereka memiliki kekuatan yang tak terduga, jadi hanya saudara Ming Siong yang bisa melawannya. Berbeda dengan dunia kecil ini, yang akan membutuhkan evolusi bertahun-tahun sebelum menjadi benar-benar berharga bagi kita, bahwa alam YIN secara alami lebih penting, jawab sosok ramping itu. Melihat kita semua di sini, kita semua akan berpartisipasi dalam pertandingan dalam beberapa hari. Dengan kekuatan kita, peluang kemenangan kita setidaknya 70% hingga 80%. Masalah utamanya adalah apakah pihak lain akan melakukannya mematuhi perjanjian dan menyerahkan wilayah mereka kepada kami setelah kami menang. Sudahkah Anda menyiapkan semua langkah cadangan kami? Raja 7 Lubang bayangan hitam lain berbicara untuk pertama kalinya dengan suara seram. Bayangan hitam lainnya secara refleks duduk lebih tegak dan terdiam setelah mendengar suara ini. Yakinlah, semua persiapan sudah selesai, dan pasukan kita juga telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sangat disayangkan bahwa wilayah mereka adalah wilayah utama yang tidak dapat kita ubah. Jika tidak, kita akan dapat langsung menyerang mereka dunia melalui pintu masuk ranah itu. Karena itu, adalah hal yang baik bahwa kita dapat menyelesaikan ini melalui pertandingan ini. Lagi pula, selain dari dunia kecil ini, kita tidak memiliki konflik kepentingan lain dengan mereka, jawab sosok pendek terakhir dengan nada suara yang mirip dengan suara bayi. Melalui pencarian jiwa makhluk hidup yang kami tangkap, saya menemukan bahwa alam mereka tampaknya milik sekelompok alam yang telah kehilangan kontak dengan alam abadi sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena insiden yang terjadi di dunia kecil ini yang kebetulan menghubungkannya dengan dua alam utama kita, kita bahkan tidak akan bisa berhubungan dengan mereka. Justru karena inilah konvensi kultivasi mereka seharusnya tidak banyak berubah sejak zaman kuno, dan mereka bisa memiliki banyak seni kultivasi dan teknik rahasia yang sangat langka di alam lain. Inilah sebabnya Brother Ming Siong mengirim kita berlima ke sini sekaligus. Di satu sisi, dia ingin kita mengklaim kepemilikan tunggal atas dunia kecil ini, dan pada saat yang sama, dia juga ingin kita mempelajari beberapa hal sambil melawan lawan kita. Apakah kamu tidak menyadari bahwa kita berlima telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun, kata bayangan berwibawa. Mata bayangan kekar itu langsung menyala setelah mendengar ini. Kalau begitu, kita benar-benar harus berterima kasih kepada Brother Ming Xiao karena sangat bijaksana. Hehe, ini kesempatan langka untuk menyaksikan seni kultivasi kuno, semoga mereka tidak mengecewakan kita. Baiklah, mengingat tidak ada masalah lain, mari kita akhiri semuanya di sini untuk hari ini dan kembali beristirahat. Besok,
Kami akan mengirim beberapa orang untuk berkomunikasi dengan lawan kami dan mengatur batasan yang diperlukan untuk persiapan pertandingan mendatang, bayangan berwibawa itu menyatakan. Semua bayangan lain mengangguk setuju. Keesokan paginya, sekelompok prajurit lapis baja dan makhluk hantu yang mengancam muncul di 5 gunung, dan mereka semua sibuk bekerja. Hanya setelah setengah hari berlalu, Master Formasi di kedua sisi menyelesaikan pembatasan pelindung, dan pemeriksaan silang dilakukan setelahnya. Beberapa jam kemudian, semua Master Formasi meninggalkan gunung, dengan masing-masing pihak hanya menyisakan beberapa penjaga di lokasi. 1 hari lagi berlalu, dan saat Han Li berjalan menuju aula benteng, dia akhirnya bertemu dengan Xuesa dari benua langit darah yang sangat terkenal. Ini adalah pria paruh baya berjubah abu-abu dengan penampilan biasa, tetapi Han Li dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan yang sangat menakutkan di dalam tubuh Xuesa, yang cukup mengkhawatirkan bahkan bagi Han Li. Sebelum Han Li sempat mengatakan sesuatu kepada Xuesa, mereka dipanggil keluar dari aula oleh Biing dan terbang ke salah satu pulau raksasa di atas. Detik berikutnya, harta karun terbang besar berangkat, dan tak lama kemudian, ia berhenti kurang dari 10 km jauhnya dari 5 gunung. Segera setelah itu, Han Li dan yang lainnya muncul tepat di atas pulau sebelum mengintip ke kejauhan. Semburan gemuruh terdengar di dalam ki hitam di sisi lain dari garis pemisah, dan gunung tulang raksasa muncul sebelum juga berhenti di dekat 5 gunung. Semburan ki hitam kemudian muncul dari puncak gunung tulang, di dalamnya ada beberapa bayangan hitam dengan perawakan yang berbeda. Murid Biing sedikit berkontraksi setelah melihat ini, dan dia melirik ke langit sebelum jatuh lagi. Han Li dan yang lainnya juga menilai gunung raksasa dengan care, tanpa ekspresi. Setelah beberapa lama, matahari putih yang bersinar di langit tiba-tiba sedikit redup, dan para prajurit lapis baja dan makhluk hantu di dekat pegunungan segera berhamburan, dengan cepat mundur kembali ke sisi mereka sendiri. Ekspresi Biing sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia berkata, "Sudah waktunya, rekan-rekan Taois. Terlepas dari hasil pertandingan ini, kami pasti akan memberikan kompensasi yang dijanjikan kepada kalian semua. Hanya itu yang perlu saya dengar," kata Xuesa dengan senyum tipis, lalu terbang menuju salah satu gunung sebagai seberkas cahaya merah. "Apakah kamu sudah menyiapkan barang yang aku inginkan juga?" tanya pria lapis baja perak itu. "Yakinlah, saudara Lai, barang itu sudah dilacak dan sedang menunggu koleksimu." Pria berbaju perak itu sangat senang mendengar ini, dan awan gelap tiba-tiba muncul di bawah kakinya di tengah gemuruh petir sebelum juga membawanya ke salah satu gunung. Adapun Wan Xin Feng, dia melemparkan binatang kecil di lengannya ke depan, dan segera berubah menjadi musang perak bersayap raksasa yang mengepakkan sayapnya dan melesat maju sebagai seberkas cahaya perak, membawa Wan Xin Feng di punggungnya saat terbang menuju jarak. Sementara itu, Han Li menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Biing sebelum melangkah maju, di mana dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali lebih dari 1000 kaki jauhnya, dan setelah beberapa kilatan lagi, dia tiba di atas gunung kedua dari kiri. Semua orang tampaknya sengaja meninggalkan gunung di tengah untuk Biing, yang lengan bajunya melebar saat dia melompat ke depan, dengan lembut terbang di udara seolah-olah dia telah berubah menjadi burung besar. Pada saat yang sama, 5 sosok juga mendekati 5 gunung dari dalam ki hitam di sisi lain dari garis pemisah. Saat Han Li menginjakan kaki di puncak gunung kedua, bola ki hitam sudah dengan cepat turun ke arahnya. Ledakan bergema terdengar, dan gunung itu sedikit bergetar saat sosok kekar muncul di dalam kawah besar di depan. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia menilai lawannya, di mana dia menemukan bahwa pria kekar itu terbungkus dalam penghalang bayangan hitam, sehingga mustahil untuk mendapatkan fitur aslinya. Han Li hanya bisa melihat sosok bayangan dengan sepasang tanduk melengkung besar di kepalanya, dan anggota badan yang jauh lebih panjang dari rata-rata orang, serta sepasang mata merah yang dipenuhi dengan keganasan tak terbatas, menyerupai mata binatang buas yang menakutkan. "Kamu membuat pilihan yang tepat dengan memilih Netherworld Monarch Menace yang perkasa sebagai lawanmu, Nak. Aku akan memastikan kamu mati tanpa rasa sakit." Sosok kekar itu terkekeh dingin saat dia menilai Han Li dengan saksama dengan matanya yang ganas. "Netherworld Monarch Menace,
Saya menantikan untuk melihat apakah Anda dapat mendukung kata-kata Anda dengan tindakan Anda, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, suara mendengung terdengar di sekitar seluruh gunung, diikuti oleh lebih dari 100 pilar cahaya naik ke langit secara bersamaan, kemudian berubah menjadi sepasang penghalang cahaya 5 warna besar yang menutupi seluruh gunung. Han Li melepaskan indera spiritualnya ke arah penghalang cahaya, hanya untuk itu segera ditolak. Akibatnya, dia tidak dapat mengawasi pertempuran di pegunungan tetangga. Tampaknya pembatasan ini dirancang agar setiap pasangan pejuang dapat fokus pada pertempuran mereka tanpa terganggu oleh pertempuran lain. Saat pemikiran ini terlintas di benak Han Li, Netherworld Monarch Menace menatap penghalang cahaya sebelum tiba-tiba melepaskan raungan rendah. Aura yang sangat menakutkan segera meletus dari tubuhnya sebelum naik ke langit sebagai tornado hitam. Namun, tornado kemudian dengan cepat terkoyak di tengah, dan Netherworld Monarch Menace sepenuhnya terungkap menjadi sosok raksasa yang tingginya lebih dari 30 kaki dengan kepala sapi dan tubuh manusia. Dia memiliki kulit abu-abu dan mengenakan baju besi hitam yang penuh dengan paku tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang gada merah yang disempurnakan dari beberapa jenis bahan yang tidak diketahui di satu tangan, dan dia juga mengenakan cincin hidung emas yang berkilauan. Menarik. Kamu menyempurnakan tubuh ini setelah memiliki tubuh binatang. Kalau begitu, kamu harus sangat percaya diri dengan tubuh fisikmu, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Mengapa kamu tidak datang dan menguji kekuatan tubuh ini sendiri? Netherworld Monarch Menace terkekeh saat dia mengayunkan tongkat merahnya ke udara seperti kilat beberapa kali berturut-turut. Serangkaian ledakan bergema segera terdengar di atas Han Li, dan beberapa proyeksi gada seukuran pavilion muncul dari udara tipis sebelum jatuh bersamaan. Bahkan sebelum mereka benar-benar tiba, kekuatan luar biasa yang ada di dalam proyeksi mengirimkan hembusan angin kencang yang menyapu dari atas. Namun, Han Li bahkan tidak repot-repot untuk mengangkat kepalanya saat dia mengulurkan tinju emas berkilauan ke atas dengan cara yang tampak biasa, melepaskan proyeksi tinju emas yang berbenturan dengan kekuatan besar yang menimpanya. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang kejut putih dan cahaya keemasan terjalin, dan proyeksi gada dan proyeksi tinju emas dihancurkan bersamaan. Murid Netherworld Monarch Menace sedikit berkontraksi setelah melihat ini. Oh, tubuh fisikmu juga cukup kuat. Meskipun dia hanya menggunakan sekitar 10% hingga 20% dari kekuatan penuhnya, jelas dari tampilan acuh tak acuh Han Li bahwa dia tidak menggunakan banyak kekuatan, baik dalam pukulan itu, dan itu agak mengejutkan bagi Netherworld Monarch Menace, yang selalu terkenal di alam neraka karena kekuatan fisiknya. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, Han Li tiba-tiba membuat gerakan meraih, dan pedang panjang biru muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya biru sebelum ditebas di udara, melepaskan benang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke Netherworld Monarch Menace dengan kekuatan ganas. Mata Netherworld Monarch Menace sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia mengacungkan tongkatnya di depan dirinya dengan santai sebelum mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Di hadapan gemuruh-gemuruh ini, ruang di depannya berputar dan melengkung, membentuk penghalang cahaya semi-transparan. Benang biru menghantam penghalang cahaya seperti badai yang sangat deras, hanya untuk langsung menghilang ke dalamnya tanpa jejak. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan pedang panjang biru di tangannya memanjang sekitar 10 kaki panjangnya atas perintahnya sebelum ditebas di udara lagi. Tiba-tiba, proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di atas Netherworld Monarch Menace sebelum jatuh dari atas. Netherworld Monarch Menace memberikan harum dingin saat dia menyerang ke atas dengan tongkatnya tanpa ragu-ragu. Semburan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari gada dalam hiruk-pikuk di tengah ledakan lolongan hantu, berubah menjadi naga hitam yang naik ke langit. Bahkan sebelum proyeksi pedang biru memiliki kesempatan untuk turun, itu dihancurkan oleh naga hitam, yang kemudian melepaskan raungan gemuruh saat menerkam langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat melihat naga hitam itu, dan tiba-tiba, serangkaian pedang terbang berwarna biru keluar dari seluruh bagian tubuhnya sebelum membentuk teratai pedang biru yang berukuran sekitar 1 hektar.
Kelopak teratai pedang perlahan berkembang atas perintah Hon Li, dan kemudian melonjak ke arah naga hitam sebelum merobek naga itu menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang tajamnya yang tak tertandingi Ki. Berlawanan dengan kemarahan karena kehancuran naga hitam, Netherworld Monarch Menace terkekeh dengan gembira. Haha, meskipun aku baru mengujimu sekarang, aku bisa melihat bahwa kamu adalah lawan yang cukup tangguh. Aku akan bisa bersenang-senang dalam pertempuran ini. Begitu suaranya menghilang, dia mengacungkan tongkatnya lagi sebelum mulai mengucapkan mantra. Tiba-tiba, cahaya merah terang meletus dari tongkatnya, dan itu berubah menjadi bendera merah. Bendera itu terdiri dari kabut merah, sedangkan tiang bendera dibangun dari tulang putih panjang. Hanya dengan melihat bendera itu membuat seseorang merasakan sensasi yang menusuk tulang, dan segera setelah terbentuk, bendera itu dilempar ke udara oleh Netherworld Monarch Menace. Busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan bendera, dan 5 tengkorak emas berkilauan tiba-tiba muncul darinya. Awalnya, tengkorak-tengkorak itu hanya seukuran mangkuk rata-rata, tetapi mereka dengan cepat membengkak seukuran roda gerobak dengan api merah menyala di mata mereka dan cahaya hijau samar dilepaskan dari mulut mereka. Han Li tidak bisa membantu tetapi sedikit goyah setelah melihat ini. Hehe, ini adalah iblis Yin sejati yang aku sempurnakan dari jiwa bela diri musuh kuat yang telah aku bunuh. Mungkin kamu akan mendapat kehormatan menjadi iblis Yin ke-6ku. Netherworld Monarch Menace terkekeh sambil menunjuk jari ke arah tengkorak di atas. Api merah di mata tengkorak segera membengkak, dan 5 tengkorak berubah menjadi 5 setan hantu, yang masing-masing memiliki rambut ungu panjang, cakar tajam, dan fitur wajah yang mengancam. Selain itu, ada api merah menyala di sekujur tubuh mereka, dan aura mereka tidak kalah dengan aura Grand Ascension State rata-rata. Pergi. Netherworld Monarch Menace memerintahkan sambil mengarahkan jari ke Hon Li, dan 5 setan hantu emas segera melesat ke arah Hon Li sebagai 5 bola cahaya keemasan. Menarik sekali. Sungguh luar biasa bahwa kamu bisa mengubah Nascent Souls menjadi makhluk iblis ini. Namun, jika kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki sekutu di sana, maka kamu salah besar, kata Hon Li dengan nada senyum. Segera setelah itu, dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan bola cahaya keemasan, yang berubah menjadi jintong emas keunguan. Ayo, beri mereka pembebasan yang pantas mereka dapatkan, kata Hon Li. Jintong berbalik ke arah 5 iblis yang mendekat dengan ekspresi dingin, lalu menghentakkan satu kaki ke udara, dan garis-garis pedang tak terlihat Ki yang tak terhitung keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Setelah itu berubah menjadi hamparan cahaya keemasan yang luas yang menyatu menjadi satu dengan pedang Ki sebelum menyapu ke arah 5 iblis. Salah satu dari 5 setan hantu yang tampak paling kuat mengangkat tangannya dan menancapkan cakar hantunya langsung ke badai pedang Ki, di mana jari-jarinya dan hampir setengah dari lengannya langsung dicabik oleh pedang emas Ki. Setan hantu ini mampu melawan harta karun kelas atas dengan tubuh mereka sendiri, tetapi mereka bukan tandingan pedang emas tajam Ki yang tiada taranya. Setan hantu secara alami cukup tercengang oleh ini, dan segera berputar sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Sementara itu, 4 iblis lainnya membuka mulut mereka untuk mengeluarkan bola petir hitam dalam hiruk-pikuk, dengan cepat bergabung menjadi satu untuk membentuk lautan petir hitam yang berbenturan dengan cahaya keemasan. Dengan demikian, Ki hitam dan cahaya keemasan terjalin, dan seolah-olah ada 2 binatang raksasa yang bertarung dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sekitar selusin garis tebal pedang Ki meletus dari cahaya keemasan dalam satu garis, merobek luka raksasa ke Ki hitam dalam perjalanan menuju 5 setan hantu. Namun, tepat pada saat ini, iblis yang baru saja menghilang muncul kembali di luka yang baru saja terkoyak. Pada titik ini, lengan dan tangannya telah sepenuhnya beregenerasi, dan segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik tulang merah. Tidak hanya pedang emas Ki yang mengenai manik itu langsung ditolak, itu juga diwarnai dengan warna merah sebelum hancur. Manik-manik ini memiliki efek luar biasa merusak harta karun lainnya, dan dengan cepat melepaskan semburan Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya yang membanjiri dirinya sendiri, serta iblis hantu yang baru saja muncul. Pedang Ki tidak dapat sepenuhnya memutuskan Ki hitam, tetapi Ki hitam juga tidak dapat menolak pedang Ki. Keduanya bentrok berulang kali,
tetapi tidak ada pihak yang bisa menang, dan dengan demikian, kebuntuan pun terjadi. Ini tampaknya merupakan proses yang rumit, tetapi semuanya benar-benar terjadi tidak lebih dari sekejap mata. Netherworld Monarch Menace sedikit goyah saat melihat Jintong, dan dia tercengang karena kelima iblis hantunya nyaris tidak mampu melawan pedang Ki Jintong. Binatang roh macam apa ini? Auranya sepertinya agak familiar. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Hon Li bertanya dengan acuh tak acuh. HMPH, sepertinya aku harus mengalahkanmu sampai kamu memberitahuku. Ekspresi marah muncul di mata Netherworld Monarch Menace saat dia membuat segel tangan, dan dia segera mulai membengkak dalam ukuran sementara ki hitam di belakangnya terjalin untuk membentuk wajah hantu besar yang berukuran sekitar 1 hektar. Wajah hantu itu membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas cahaya hitam panjang, yang entah bagaimana menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dalam sekejap untuk mencapai Hon Li. Sebagai tanggapan, Hon Li tetap diam di tempat, tetapi penghalang cahaya surgawi Essence Fuset muncul di hadapannya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Sangat mengherankan Hon Li, penghalang cahaya abu-abu itu langsung hancur begitu terkena seberkas cahaya hitam. Setelah itu seberkas cahaya dengan cepat melukai dirinya sendiri 7 atau 8 kali di sekitar tubuh Hon Li, membentuk kepompong raksasa di sekelilingnya. Lapisan api meletus di atas permukaan kepompong, dan itu berubah menjadi bola api raksasa. Namun, Netherworld Monarch Menace tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia memanggil kapak hitam pekat raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki dan mengeluarkan bau busuk, dan kapak itu ditebas ke arah bola api seperti kilat. Suara melengking yang tajam terdengar, dan proyeksi kapak yang tajam tak tertandingi muncul di atas kepala sebelum mengenai bagian tengah kepompong hitam dengan akurasi yang tepat. Sebuah dentang logam keras terdengar, dan proyeksi tombak ditolak sebelum hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, raungan gemuruh meletus dari dalam bola api, dan 6 tangan berbulu raksasa merobek kepompong itu. Pada saat yang sama, semburan api perak yang membakar melonjak keluar dari tangan besar itu, lalu menukik ke bawah untuk menyapu semua api di sekitarnya. Setelah itu Hon Li terungkap. Pada saat ini, dia dalam bentuk kerak emas raksasa dengan 3 kepala dan 6 tangan, dan dia menilai Netherworld Monarch Menace dengan ekspresi dingin sementara api perak membakar seluruh tubuhnya. Netherworld Monarch Menace juga melihat kembali ke Hon Li dengan sedikit kebingungan di matanya, jelas terkejut bahwa serangan terakhirnya tidak berhasil menyakiti Hon Li sama sekali. Detik berikutnya, 6 tangan Hon Li mengepal menjadi tinju yang ketat, dan dia melepaskan proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berubah menjadi bola cahaya keemasan. Netherworld Monarch Menace mendengus dingin setelah melihat ini, dan dia melepaskan raungan memekakkan telinga lainnya untuk menciptakan penghalang cahaya melengkung yang sama. Dengan demikian, bola cahaya keemasan menghantam penghalang cahaya dalam rentetan deras, tetapi pada kesempatan ini, semua proyeksi tinju langsung meledak saat berbenturan dengan penghalang cahaya, melepaskan semburan kekuatan yang menakutkan. Dalam menghadapi rentetan proyeksi tinju yang tak henti-hentinya, penghalang cahaya mulai retak pada tingkat yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Akhirnya, penghalang cahaya benar-benar hancur, dan semua proyeksi tinju meluncur langsung ke Netherworld Monarch Menace. Namun, Netherworld Monarch Menace tidak berusaha untuk menghindar. Sebagai gantinya, dia mengangkat kapak hitam raksasanya, dan kapak itu segera berubah menjadi perisai tulang besar di tengah kilatan cahaya hitam. Pada saat yang sama, wajah hantu raksasa di belakang Netherworld Monarch Menace kabur sebelum tiba-tiba muncul di pelindung tulang, lalu membuka mulutnya yang besar untuk melepaskan ledakan kekuatan hisap yang menakutkan. Semua proyeksi tinju emas yang mendekat tersapu oleh ledakan kekuatan isap ini dan ditarik ke dalam mulut wajah hantu, di mana mereka benar-benar menghilang di tengah kilatan cahaya keemasan dan ledakan gemuruh yang tak henti-hentinya. Setelah melahap semua bola cahaya keemasan, Netherworld Monarch Menace mulai melantunkan mantra, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan bola esensi darah hijau yang menghilang ke wajah hantu dalam sekejap. Wajah hantu di perisai itu tiba-tiba bersendawa dengan cepat, membengkak tinggi menyerupai gunung kecil sebelum menggigit dengan kejam ke arah Hon Li. Seluruh langit tiba-tiba redup, dan seolah-olah wajah hantu itu akan melahap seluruh gunung.
lahap langit dan bumi. Han Li berseru saat ekspresinya berubah drastis. Namun, dia kemudian mengangkat keenam tangannya secara bersamaan di tengah raungan rendah, melepaskan serangkaian rune emas yang berubah menjadi 6 bola cahaya keemasan yang berkilauan. 6 bola cahaya langsung berteleportasi ke mulut wajah hantu sebelum terbang ke dalamnya dengan hiruk-pikuk. Serangkaian pukulan tumpul terdengar saat bola cahaya keemasan meledak menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung membentuk pusaran emas. Pusaran itu dengan cepat membengkak menjadi sekitar 1 hektar di daerah itu, dan itu melepaskan rune emas yang tak terhitung jumlahnya di tengah serangkaian nyanyian Buddhis. Mulut raksasa wajah hantu itu menutup di sekitar pusaran emas, dan keduanya mulai bersinar terang saat kekuatan mereka berbenturan, menciptakan massa cahaya hitam dan emas yang saling terkait yang melintas tanpa henti di antara wajah hantu dan pusaran emas. Ekspresi serius muncul di wajah Netherworld Monarch Menace untuk pertama kalinya setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju, di mana dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Han Li, dan kaki hitam raksasa datang dengan kejam dari atas bersama serangkaian bola cahaya merah. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia mengulurkan tangan ke atas sebagai pembalasan, dan sinar matahari keemasan meledak, melepaskan ledakan kekuatan besar yang menghentikan langkah kaki raksasa itu. Namun, pada saat berikutnya, Netherworld Monarch Menace sepenuhnya muncul di atas, dan pada titik ini, dia telah berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Dia menyerang dengan kedua tangan di tengah ledakan tawa yang menyeramkan, dan tangannya berubah menjadi sepasang awan gelap yang menukik turun dari atas dengan kekuatan yang menghancurkan, melepaskan bau yang memuakan dan semburan api merah. Bukannya khawatir dengan serangan ini, Han Li sangat gembira melihat bahwa Netherworld Monarch Menace menyerang dengan tubuh fisiknya. Dia segera membuat segel tangan, di mana dia membengkak hingga lebih dari 1.000 kaki, dan formasi perak yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda muncul di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, 6 jenis senjata emas yang berbeda muncul di tangannya di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum diayunkan ke atas sebagai pembalasan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di seluruh langit, dan Han Li bergidik ketika dia dipaksa mundur beberapa langkah, sementara 6 senjata emasnya benar-benar hancur. Adapun Netherworld Monarch Menace, kedua lengannya telah direduksi menjadi awan kabut darah, dan sepertinya dia keluar sebagai yang terbaik kedua dari bentrokan itu. Namun, cedera ini tampaknya telah sepenuhnya haus darahnya, dan bukannya mundur, dia mengambil langkah maju dengan kekuatan ganas. Bola hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di betisnya, lalu meledak menjadi bola ki hitam yang berubah menjadi naga hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki sebelum menerkam langsung ke arah Han Li. Pada saat yang sama, semua paku tajam pada baju zirahnya melesat keluar sebagai garis-garis cahaya merah, dan dia membuka mulutnya untuk melepaskan awan merah, dari mana serangga hitam seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap serangga memiliki panjang sekitar sumpit dengan kerangka luar hitam dan sayap merah. Pelengkap mulut mereka setajam gunting, dan mereka menukik ke arah Han Li secepat kilat. Terlepas dari rentetan serangan yang menakutkan ini, Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke atas, melepaskan 6 sambaran petir emas. Baut petir berubah menjadi 6 ular sanca emas, yang mengelilingi naga hitam dalam sekejap. Dengan demikian, pertempuran sengit pun terjadi antara naga hitam dan 6 ular sanca. Pada saat ini, paku merah tajam juga mencapai Han Li, yang mengambil napas dalam-dalam dengan ketiga mulutnya bersamaan sebelum meniupkan hembusan angin biru yang ganas. Begitu hembusan angin biru menyapu paku merah, yang terakhir dikirim terbang ke segala arah, benar-benar kehilangan jejak target mereka. Namun, kawanan serangga hitam menangani angin biru dengan sangat cerdas, mengitarinya setelah membagi diri menjadi sekitar selusin kelompok sebelum terus terbang menuju Han Li. Han Li tidak mempedulikan ini, dan hanya sekali serangga itu berjarak kurang dari 100 kaki darinya, lapisan api perak yang membakar muncul kembali di sekujur tubuhnya, kemudian membengkak untuk mencakup semua serangga terdekat di lautan api, langsung membakar mereka menjadi abu.
Tepat pada saat ini, semburan ki hitam muncul di belakang Hon Li, dan cakar hantu tipis menembus api perak dan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya seperti kilat, lalu meraih ke tempat tertentu di punggungnya. Tiba-tiba, formasi perak di punggung Hon Li melintas, dan cakar hantu itu menyerangnya dengan akurasi yang tepat. Cakar itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, memaksa Hon Li tersandung ke depan. Namun, formasi perak di punggungnya tetap sama sekali tidak terluka. Saat Hon Li tersandung ke depan, dia berputar untuk menyerang dengan proyeksi bilah emas, yang memotong ki hitam di belakangnya menjadi dua untuk mengungkapkan binatang seperti monyet yang tingginya sekitar 3 kaki. Binatang ini memiliki satu tanduk di kepalanya dan sepasang mata putih tanpa pupil. Sebuah luka tipis mengalir dari atas kepalanya ke selangkangannya, dan darah mengalir deras dari luka itu. Binatang seperti monyet itu telah terbelah dua oleh proyeksi pedang. Namun, Han Li tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia menyerang dengan 5 tangannya yang lain untuk melepaskan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk jaring emas sebelum menukik turun dari atas. Tiba-tiba, dua bagian tubuh binatang itu berubah menjadi dua semburan ki hitam yang melesat ke kedua sisi, melewati jaring petir emas dalam sekejap seolah-olah itu bahkan tidak ada. Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia hanya bisa sedikit goyah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dua semburan ki hitam meluncur mundur sebelum bergabung menjadi satu lagi untuk membentuk binatang seperti monyet. Binatang itu menatap Han Li dengan dingin sebelum langsung muncul di samping kepala Netherworld Monarch menace raksasa, lalu meledakkan dirinya sendiri menjadi semburan ki hitam yang melonjak ke lubang hidung raksasa itu. Akibatnya, lengan raksasa yang hilang itu langsung diregenerasi. Itu jiwa baru lahir kedua. Tidak, akan lebih akurat untuk menyebutnya jiwa kedua, kata Han Li saat cahaya dingin melintas di matanya. Kamu pasti cukup berpengetahuan untuk segera mengidentifikasinya. Memang, jiwa kedua ini disempurnakan menggunakan sisa-sisa binatang purba. Tidak hanya benar-benar diam dalam gerakan, ia memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada milikku. Formasi apa itu di punggungmu? Fakta bahwa itu mampu menahan serangan kekuatan penuh dari jiwa keduaku memberitahuku bahwa itu bukan kemampuan dari alam bawah. Netherworld Monarch menace terkekeh dingin sambil mengibaskan sepasang lengan barunya. Mengapa kamu tidak datang dan mencari tahu sendiri? Han Li mendengus dingin sebagai tanggapan. Pada titik ini, 6 wiram petir emas telah merobek naga hitam, dan wajah hantu raksasa dan pusaran emas telah menghancurkan satu sama lain setelah perjuangan yang berkepanjangan. Netherworld Monarch menace menatap dua penghalang ringan di atas kepala, dan tiba-tiba terkekeh. Dengan kemampuan yang kamu miliki, aku tidak akan bisa mengancammu melalui cara konvensional. Hehe, sepertinya aku harus melakukannya gunakan kartu truf saya. Begitu suaranya menghilang, dia melepaskan tangisan nyaring, dan 5 setan hantu emas yang masih terkunci dalam pertempuran dengan Jintong tiba-tiba terlepas sebelum terbang kembali ke Netherworld Monarch menace sebagai 5 tengkorak emas, lalu menghilang ke tubuh raksasanya dalam sekejap. 5 tengkorak kemudian muncul di leher raksasa di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum melantunkan mantra yang berbeda dengan suara yang sangat kontras. Saat nyanyian semakin keras, pola roh hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas tubuh Netherworld Monarch menace sebelum berubah menjadi ribuan wajah hantu seukuran kepalan tangan. Semua wajah itu sangat hidup dan mengenakan beragam ekspresi berbeda dengan mata mereka, menutupi setiap inci tubuh raksasa itu. Segera setelah itu, Netherworld Monarch menace membuat segel tangan, semua wajah hantu perlahan membuka mata mereka di tengah ledakan tawa yang menyeramkan. Tiba-tiba, seberkas pedang emas ki muncul dari udara tipis tanpa peringatan apapun sebelum berputar di sekitar kepala raksasa seperti kilat. Kemudian muncul beberapa ratus kaki jauhnya dalam sekejap, menampakkan dirinya sebagai Jintong. Segera setelah itu, kepala raksasa itu berguling turun dari tubuhnya, dan Jintong segera melepaskan guratan tak terhitung dari pedang tak kasat metuki yang menyatu menuju raksasa tanpa kepala dari segala arah, bertujuan untuk langsung merobeknya menjadi serpihan.